Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushingmad, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini Rabu 31 Juli 2024, kita masuk edisi ke-209. Dan surprise hari ini ya, saya kedatangan tamu podcast, owner Okami Fitness ya, Ko Karim ya. Ya, makasih Kak Agus Ya. sudah ngundang saya jauh-jauh Iya. hari ke sini ya. Dan makasih juga Ko Karim, begitu luar biasa kesibukannya ya. Di tengah kesibukan yang luar biasa masih sempat latihan, saya lihat tadi ya. Ya lumayan lah, yang Dan- penting latihan sejam 2 jam lumayan. Dan masih sempat untuk hadir di studio Lensa SN. Dan kita akan ngobrol kok ya. Ya, Saya langsung aja tanya karena Ko Karim mengelola Okami Fitness ya. Dan sekarang sudah menjelang usia 2 tahun kok ya. hampir 2 tahun, jadi di bulan 9 nanti September itu kita bakal ada anniversary 2 tahun untuk Okami Fitness. Oke, sebenarnya apa yang membuat latar belakang Ko Karim waktu itu buat Okami Fitness di Palembang? Panjang ya ceritanya Oke, ya. silakan nggak apa-apa kok. Jadi awal buka fitness itu malah aku pengen buka fitness itu dari zaman kuliah. Zaman kuliah. Jadi dari background dulu ya. Background dulu aku kuliahnya di Australia, di Sydney. Oke, tahun berapa di itu, Ko? University of Sydney. University Technology of Sydney. Sorry. Oke. Itu lulus SMA tahun 2014 atau 2016 ya, aku lupa. Sekitar itu ya. Sekitar itulah pokoknya. SMA-nya di Palembang ya. Ya di Kumbang kemarin. Kumbang ya. Jadi habis lulus SMA langsung ke sana. Mulai fitness tuh dari umur 14 tahun. 14 tahun ya. Jadi dari SMP kelas 3 ya. SMP SMP kelas kelas 3 mau ke SMA kelas 1 gitu. Masa Udah mulai pertumbuhan fitness. itu ya. Dulunya gemuk banget kan. Gemuk ya. Gemuk. Boleh diceritain berapa kilo waktu itu dulu kok? Dulu hampir 120. Wah keren. Hampir 120, fitness kayak enak lah ya fitness. Lalu kayak di tahun pertama, tahun kedua tuh turun sampai ke 55 kilo. Oke. Pernah ikut lah, kayak ditawarin ikut body contest walaupun nggak menang ya. Yang penting naik panggung dulu lumayan Pernah lah. mencoba ya. Oke. Itu yang dunia fitness kok ya. Kemudian Ya. waktu yang sekolahnya kok? Nah, habis itu kayak ya fitness kayak biasa lah. Lalu kuliah kan ke luar negeri kan. Oke. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak lebih jatuh cinta gitu ke fitness gitu. Ke fitness ya. Lebih ngedalami fitness gitu kan. Di Australia tentang ya. fitness di Australia. Masih tetap fitness ya? Mungkin tahun pertama Enggak ya? masih kayak adaptasi gitu kan. Penyesuaian ya. Penyesuaian, belum dapat tempat nge-gym yang tempat bagus gitu atau apa. Jadi di Aussie ini ceritanya aku ketemu sama seorang lah, dia pelatih volley coach dari Italia. Oke. Namanya David. Jadi dia itu inilah ngajak fitness gitu segala macam, dan dia juga jadi coach pertama saya. Oke. Jadi aku belajar coaching sama dia, belajar ilmu fitness banyak sih sama dia gitu kan. Sekarang dia punya perusahaan apa sih, kayak perusahaan aplikasi gitu yang ngebantu orang untuk tracking berat badannya biar dia turun, makanannya gitu, kayak life coaching lah gitu kan. Oke. Itu lumayan besar di Italia, namanya kalau nggak salah Recom. Rekor ya. Oke. Nah jadi dari situ, dari Terobsesi ya. ya lumayan lah. Awal masih lah kayak kita bilang metode fitnessnya kayak yang lama gitu, kayak bodybuilding style gitu. Yang penting build muscle, gitu kan, build muscle banyak-banyak. Yang penting kelihatan badan bagus gitu kan, Bagus ya, berotot ya. berotot gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, ternyata ketemu coach lagi satu lagi, Oke. namanya Troy. Troy. Troy ini dia yang pertama ngajarin powerlifting. Powerlifting. Ya, jadi powerlifting itu olahraga yang dimana kita fokus cuma di 3 gerakan. Oke. Squat, bench press, sama deadlift. Atau yang disingkat SBD ya. SBD. Oke. Ya, jadi itu yang ngajarin pertama. Ternyata enak ya ngangkat berat-berat ya, seru gitu loh. Seru ya. Nggak mikirin badan, nggak capek-capek diet, makan Makan banyak nasi, ya? makan banyak gitu kan. Yang penting kuat gitu kan, bisa ngangkat 200 kilo, 150 kilo gitu kan. Iya. Keren juga ternyata gitu loh. Oke. Jadi majority fitness journey aku itu full di powerlifting kebanyakan daripada di build muscle, bodybuilding segala macam Oke. gitu. Ya, lalu kepikiran kan kayak di Australia itu kerjaan pertama itu jadi personal trainer. Oh gitu. Iya, Wah, jadi keren ya. Jadi abis Kuliah? belajar, nggak kuliah sih. Kuliah masih. Oke. Kuliah di situ kan cuman 1 sampai 3 hari doang. Jadi sisanya kan bisa kerja tempat lain, magang tempat lain gitu kan. Oke. Karena aku dekat sama coach yang David ini yang pertama kali ini, dia tawarin, lo mau nggak jadi coach gitu kan. Jadi trainer ya. Jadi trainer, gym ini butuh gitu, lagi kurang trainer kan.
Aku bilang ya oke lah, coba gitu kan. Oh, luar biasa itu ya. Ya, jadi enaknya bayarannya ya pertama sih karena bayarnya menggiurkan gitu kan. Oke. Kayak awal-awal tuh $50 per jam itu, Kak. $50 per jam. Kalau dirupain 500.000 lah per jam. Per jam ya. Wah lumayan ya gue bilang. Tahun berapa itu kok? Itu tahun mungkin 2020 ya. 2020. 2019 2020 lah menjelang kayak gitu kan. Kayak oh lumayan $50 per jam gitu kan. Kayak oh ya, itu yang junior malah. Itu yang awal mulai. Ya kan? Soalnya aku bayar si David itu waktu jadi coach aku tuh itu $80 per jam. Lebih mahal lagi ya. Lebih mahal lagi. Ternyata ada yang senior itu bisa 120, 150 per jam. Wah, aku bilang bisa kaya nih kayaknya nih. Dari seorang personal trainer ya. Ya, jadi abis ditawarin tuh gitu belajar lah ya, belajar jadi personal trainer, dapat klien 1 2 oke lah gitu kan. Lebih mendalami lagi ya, lebih dalam mendalami lagi. lagi, belajar sama kuliah lagi kan. Lalu Menjadi PT favorit mungkin ya, Ko Karim ya? belum, mungkin di tahun ketiga aku kemarin. Oke. Di tahun ketiga karena aku ikut challenge transformasi juga. Oke. Jadi berat aku dulu mungkin 80, lalu transformasi ke 70-an gitu kan. Lalu ada photoshoot segala macam, baru kayak oh namanya baru muncul nih. Nama Karim di gym itu gitu kan. Mulai up ya namanya Mulai ya. up namanya gitu kan. Mulai banyak ini aku pengen Ko Karim aja jadi PT aku ya. Ya ibarat kalau bahasa sini jual badan lah. Jual badan. Oke, lanjut kok. Nah, jadi dari situ mikir nih bisnis-bisnis yang lain nih. Jadi yang ngebedain aku sama PT-PT lain itu aku komplit paketnya sama nutrisi. Oh gitu. Jadi bisa konsul tentang makanan ya. Iya, dan aku malah masakin catering untuk mereka. Wah, keren ini. Jadi paket lengkap ini. Paket lengkap. Jadi klien tuh nggak usah mikir apa-apa. Ini makanan sehari, ini trainingnya. Oke. Yang penting tinggal datang bawa badan aja. Oke. Oh, ini juga yang melatar belakangnya mungkin Ko Karim bukan Ryudon ya? Iya. Oke, lanjut lagi Kak sebelum melangkah ke sana. Jadi latar belakangnya selain aku jadi PT di Australia, aku juga kerja magang itu bukan magang sih, kerja part time itu di restoran. Oh, di restoran. Ya di restoran. Jadi awalnya cuma ngelamar jadi tukang cuci piring sih sebenarnya. Diterima ya? Diterima. Tukang cuci piring kan yang penting badan besar kuat aja kan. Banyak piring yang dicuci berarti. Ya awalnya cuci piring, ternyata ownernya nih kayak ngeliat kayaknya ada potensi nih mungkin kan. Jadi aku diajarin motong dulu, diajarin masak dikit-dikit. Setelah 1 tahun ternyata aku jadi sous chef. Sous chef itu asisten head chef. Oke, udah mengomandani dapurnya ini ya? Udah Punya kuasa lah ya? Udah megang resep lah. Megang resep ya? Ibaratnya gitu kan. Keren nih, lanjut. Jadi dalam setahun ya kerja sekalian di restoran, habis itu kerja PT kan dikit kan masih klien. Jadi lumayan lah, seminggu itu cuman paling kerja 5 jam gitu. Di restoran kerja mungkin 20-an jam gitu kan. Jadi di PT itu kita ngedalami lagi, dan di Australia ini banyak ini Kak, sebanyak seminar tentang fitness. Soalnya para ahli itu lumayan banyak di Aussie, di Sydney terutama. Jadi kayak aku seneng ikut sih, kayak ya ada seminar ini ikut gitu, ada seminar ini jadi ikut gitu. lebih lengkap lagi ya, lebih mendalami lagi ilmu fitness ya. Tambah paket lengkap lagi nih Ko Karim ya. Ya terutama aku banyak belajar itu di bagian strength. Ya fokusnya. Oke, lebih dijelaskan strength itu apa kok? Mungkin ada pemirsa yang belum tahu. Ya, strength itu jadi kayak kekuatan ya, kayak kita fokusnya itu seberapa berat kita bisa ngangkat gitu, dengan seefisien mungkin gitu. Jadi bedanya mungkin kalau lihat yang bodybuilder gitu Kak, bodybuilder itu kadang bebannya ringan, cuma kelihatannya susah. Ya, kalau powerlifting beda, kalau bagian strength itu beda, kayak pengen beban berat dilihat paling mudah. Jadi kebalik gitu kan. Kebalik ya, paham. Kemudian itu yang melatar belakangi salah satunya ya. Salah satunya. Jadi dari situ udah coach ini udah ngelatih orang gitu kan. Jadi kayak suka gitu kan, suka fitness, suka ngelatih orang gitu kan. Kayaknya pengen nih buka gym nih. Waktu ke Palembang, setelah Australia pulang ke Palembang Ko Karim langsung. Ya, enggak sih. Awalnya itu malah pengen bukanya di Australia. Oh gitu ya? Ya, karena COVID. Kemarin 2020 berarti ya? Ya, 2020 COVID itu ada berita Australia itu bakal lockdown.
Iya, selama 6 bulan. 6 bulan. Ditambah visa juga habis kan, Habis. visa habis gak bisa panjang gitu kan. Oke, itu ceritanya ya. Jadi mau Terus nggak mau ya udahlah balik Palembang aja lah. balik ke Palembang. Tahun 2020 itu ya, waktu COVID. 2020. Jadi balik ke Palembang, bantu bisnis keluarga dulu segala Oke. macam, sambil ngumpulin duit kan. Jadi duit yang tabungan kemarin kita konversi ke untuk modal lah buka gym di sini gitu. Oke. Pengennya. Merintisnya berapa lama itu kok sebelum buka sekitar 2 tahun yang lalu? Sekitar 2 tahun soalnya renov gedungnya lumayan lama. Oke. Bangun dari nol. Bangun yang ini nol ya. Apa kesulitan waktu membangun Okami Fitness pertama kali kok? Sebenarnya pertama dari lokasi ya. Lokasi itu kayak aku ragu sebenarnya awal. Agak jauh dari pusat kota ya? Iya, biasanya kan tempat fitness tuh tengah-tengah semua kan, yang Oke. besar-besar kan. Kayak awal tuh ini rame nggak ya nanti ya? Kayak takut sepi gitu kan. Takut sepi ya. Ya udahlah aku bilang kayak sepi rame nggak rame, Coba dulu. coba dulu yang penting. Tapi mungkin udah Lihat katanya. terpikirkan kok ya apa unggulan atau menjadi ciri khas dari Okami waktu pertama kali? Udah terpikir dari awal. Dari awal aku pengen ngebangun fitness atau tempat gym yang bisa powerlifting. Oh itu ya, yang, udah jadi ciri khas ya? Ya, yang jadi ciri khasnya itu pokoknya tempat orang-orang kuat lah nih kak. Orang-orang di kuat. sini. Soalnya di Palembang pertama, waktu aku balik Palembang ya, aku belum ngerasain ada ya? sendiri nih. Aku mau latihan powerlifting tuh nggak ada tempatnya kak. Nggak ada tempat ya? Nggak ada tempat. Ke tempat fitness yang lain yang besar-besar gitu ya. Kita Iya. nggak sebut nama lah ya. Iya. Ya kan. Kayak mau deadlift dikit bentar, itu kena marah. Nggak boleh dibanting ya? Nggak boleh banting gitu kan. Sama ya karena kualitas barnya juga beda kan. Oke ya. Kualitas bar sama beban-bebannya itu beda gitu, nggak terlalu menunjang lah ibaratnya gitu. Oke, Jadi akhirnya itu ya yang jadi ciri khas ya dari Okami ya. ya jadi dari awal tuh pengen kayak pengen ngumpulin orang-orang kuat lah di Palembang ini. Dan Jadi itu udah kayak mulai gym tercapai terkuat. ya. Ada ngumpulin strongman ya, atlet-atlet powerlifting ya. Ya sekarang malah powerlifting banyak, strongman mulai merintis kak. Mulai merintis ya. Mulai merintis, panco banyak lah itu. Panca ya. Dan berita-berita produk dari Okami Fitness itu muncul sering di koran SN ya. Iya. Banyak event soalnya. Event ya. Dan kemudian cita-cita dari Ko Karim kemarin sekarang kan pelan-pelan mulai bukan tercapai, mulai terwujud ya. Iya. Bagaimana pandangan Ko Karim tentang powerlifting di Okami sekarang? Powerlifting di Okami sekarang terutama di Palembang ya. Ya. Di Palembang itu udah maju sih lumayan sih. Iya. Dari awal-awal aku buka Okami ya kak ya. Itu populasi komunitas itu nggak sampai kayaknya 10 orang. Sekarang itu udah hampir mencapai ya syukur-syukur 50 orang lah kayak. Mungkin udah lebih ya. Yang aktif mungkin udah lebih sekarang. Oke. Anak-anak baru yang mungkin baru mulai mencoba gitu. Lumayan lah sekarang. Jadi kayak nggak sama kayak di daerah Jawa ya. Daerah Jawa tuh tiap gym ada kak sudah. Sudah ada ya. Malah gym-gym besar pun mereka udah nyiapin tentang tempat untuk powerlifting. Tempat powerlifting ya. Ya. Oke kok ya. Itu untuk tempat powerlifting tentu beda dengan yang fitness biasa kok ya. Mungkin bisa dijelaskan di sini kok. Ya. Jadi tempat untuk powerlifting itu sedikit berbeda dengan tempat-tempat yang biasa. Soalnya kita tahu kalau gym-gym yang biasa ya, itu pertama yang paling penting itu nggak bisa banting beban. Oke. Atau nggak bisa ya beban berat itu jatuh ke lantai itu bahaya. Bahaya ya. Biasanya mereka kan kalau gym-gym yang ini kan pakai ambal kak. Ambal ya. Ambal di bawahnya keramik. Pecah dong keramiknya ya. Ya biasanya gitu. Kebanyakan ya. Nah yang di Okami Fitness beda ini saya lihat. Ya. Tapi biar Ko Karim yang menjelaskan. Ya di Okami itu kita pakai karpet. Oke. Itu 15 mili. Ditambah plywood itu 12 mili. Oke. Ditambah karpet lagi 30 mili. Jadi bukan cukup aman ya. Kalau ada bantingan nggak apa-apa ya. Bantingan malah nggak apa-apa. Malah di bawahnya itu ya udah dilapisin inilah bukan keramik lah kayak padat semen gitu kan. Oke. Kayak konkrit bawahnya gitu. Jadi mau dibanting langsung pun itu sebenarnya aman. Aman ya. Oke untuk peralatan kok ya. Itu info yang saya dapat itu semuanya produk dari luar ya. Boleh dijelaskan sini kok ya. Jadi di Okami itu semua peralatan itu mayoritas sekarang dari luar kak. Ada beberapa dari lokal Indo bagus. Jadi untuk peralatan untuk build muscle ya, bodybuilding gitu ya. Untuk alat-alat itu kita mayoritas di DHZ sama Insight. Itu ya keluaran Cina, Jermani. Ada beberapa Spirit itu dari USA. Jadi
alat-alat Okami ini aku handpick sendiri Kak. Oh gitu ya? Ya, jadi sebelum buka tuh aku ke Jakarta. Jakarta, survei gini. survei. Kalau orang Palembang tuh survei dulu ya. Survei dulu. Survei ke tetangga. Ya, sebulan sekali sebulan sekali lah paling nggak situ kan. Jadi ke Jakarta tuh cuma nyobain alat doang. Nyobain alat, cocok atau enggak ya? Cocok atau enggak merek ini. Kalau nggak cocok nggak aku beli gitu. Jadi bener-bener handpick dari aku sendiri gitu. Alat-alat di Okami. Dan saya karena member Okami secara periodik Kokarim ada penambahan alat-alat ya. Kalau penambahan alat itu ada apa namanya? Ada prioritas atau gimana kok? Nambah alat itu cuman nambah fasilitas lah Kak sebenarnya. Kayak beberapa Okami waktu baru buka kan mungkin ada yang hit and miss ya. Beberapa alat ya. Jadi ya seiring berjalannya waktu ada request dari teman-teman member juga. Ya kan soalnya kan kalau dari owner Okami saya segitu kan. Yang penting tuh kenyamanan member nomor 1 Kak. Tolong dibocorin sedikit rahasianya kok ya. Walaupun tidak disebut angka ya. Investasinya berapa dan mungkin berapa tahun bisa balik kok ya. Mungkin untuk pengalaman penonton SSN, siapa tahu ada yang tertarik untuk bisnis fitness ini kok ya. Kalau mau bisnis fitness join aja lah. Oh join aja. Jawaban singkat dari Kokarim ya. Lanjut kok. Balik lagi investasi awal ya. Ya investasi awal. Investasi awal itu ya sekitar 2 lah. 2 ya. 2 ditambah ya gedung ya. Berjalannya waktu gedung belum masuk. Oh belum ya? Oh karena Kokarim udah tersedia gedung ya. Gedungnya bangun sendiri sih sebenarnya. Bangun sendiri ya. Itu untuk alat aja 2 ya. Alat aja 2 sama yang lumayan mahal itu sebenarnya lantai Kak. Oh lantai ya. Lantai 2 ini saya jelaskan ya 2 miliar maksudnya ya. Iya. Oke ya lanjut ya. Kemudian lantai kok. Lantai itu lumayan makan dana sih. Pertama penguatan di bawah. Kedua karpet itu lumayan mahal juga. Lebih mahal dari granit loh Kak. Oh gitu. Karpet itu lebih mahal dari granit ya? Per meternya. Jadi ya inilah lumayan. Lumayan. Itu cita-citanya balik modalnya berapa tahun ke depan itu kok? Sebenarnya kalau dari hitungan awal ya, hitungan awal tuh harusnya 1-2 tahun tuh udah balik modal. Di luar gedung. Di luar gedung ya? Di luar gedung. Untuk kondisi sekarang kok boleh dibocorin? Udah berapa persen mungkin Duh, gak enak ini ngomongnya. Kondisi sekarang sih udah balik modal. Udah balik modal, keren ya Kokarimnya. Dan sekarang membernya banyak ya. Lumayan lah. Dan karena saya member di sana, mungkin ada cita-cita lain dari Kokarim untuk Okami ke depan. Jadi cita-cita yang singkat dulu nih Kak. Cita-cita yang singkat. Yang singkat dulu sih aku pengen majuin powerlifting, strongman, panco yang di Palembang terutama. Jadi kayak komunitasnya semakin besar, ya kan? Sebenarnya ini agak jahat sih sebenarnya kalau dari sisi bisnis Kak ya. Apa itu? Sisi bisnis, kalau aku besarin komunitasnya berarti aku yang monopoli dong. Tapi dulu kan komunitas ini katakanlah jarang disentuh orang kok ya. Karena selama ini kan lebih ke bodybuilding ya. Iya, soalnya riskan Kak. Dan apa ya? Kalau aku boleh bilang sih aku mungkin satu-satunya owner fitness yang benar-benar terjun ke fitness juga. Orang fitness yang terjun ke dunia fitness ya. Ya, jadi kebanyakan gym itu mungkin ya kakak bisa dengar lah kayak mereka tuh pembisnis awalnya. Pembisnis ya. Jadi mereka kurang ngerti fitness. Tiba-tiba buka fitness ya. Tiba-tiba buka fitness karena ngelihat cash flow-nya lumayan nih. Tapi yang melaksanakan orang lain ya. Tapi yang melaksanakan orang lain gitu kan. Kalau Kokarim penonton SSN saya kasih tahu orang yang cinta fitness dulunya personal trainer, kemudian terjun ke dunia fitness ya. Ya, jadi benar-benar ya ngerti lah Kak. Seluk kalau orang Palembang bilang tuh seluk-beluknya ya. Dan penonton SSN di samping membuka Okami Fitness, di depan Okami Fitness itu ada Ryudon ya. Ini mungkin sejalan dengan Kokarim pernah jadi chef ya di Australia. Ya benar. Jadi aku dulu pernah jadi chef itu di restoran Cina pertama. Pertama di restoran Cina, kedua di restoran Indo, ketiga di restoran Jepang. Restoran Jepang. Dan sekarang Ryudon adalah restoran Jepang ya? Restoran Jepang. Walaupun sekarang slowly turning untuk jadi cafe tema Jepang Kak. Jadi setelah analisa pasar di daerah situ, ternyata makanan Jepang kurang jadi favorit. Kurang favorit ya? Kurang favorit lah di daerah situ. Mungkin di daerah kota udah favorit banget gitu kan. Udah semua orang kenal masakan Jepang gitu. Cuman di daerah kita, di daerah KM kilometer 9 ya. Kilometer 9 itu masih belum favorit ya. Berkembang lah gitu. Berkembang ya.
Oke, seru ya kita ngobrol sama Ko Karim ya, owner Okami Fitness ya, dan Perontelasa SN. Di depan obrolan tadi, Ko Karim bercerita pernah menjadi personal trainer, bahkan untuk seorang personal trainer paket lengkap ya untuk Ko Karim ya, bisa untuk konsultasi makanan dan apa untuk orang diet lah ya, fat loss lah ya. Nah boleh cerita kalau ada orang mau bulking atau cutting konsul sama Ko Karim, silakan Ko Karim. Jadi di sini aku cut dari konteks dulu ya Kak. Oke, siap. Jadi dari konteksnya aku bilang ini kayak general health lah gitu. Oke. Dari soalnya kan dari nutrisi itu dibagi Kak. Oke. Jadi kalau nutrisi untuk yang binaraga itu agak beda. Oke. Nutrisi untuk strength athlete itu beda. Oke. Jadi nutrisi untuk apa kayak speed athlete gitu kayak sprinter atau apa gitu kan beda juga. Lagi ya. Jadi ini kita bilang general health lah ya. Jadi Oke, general ya, secara umum ya. Secara umum jadi 90% orang bisa lah. Oke, ikutin. siap, lanjut kok. Jadi di sini aku mungkin bedain dari bukan cutting bulking ya Kak ya. Oke. Itu kan kayak termsnya kayak di fitness banget gitu kan. Jadi terms yang umum lah kayak fat loss ya. sama gemukin badan ya mungkin. Gemukin badan. Jadi Kak untuk yang general population ya, population itu fat loss itu paling populer lah pasti. Jarang lah di sini aku pengen gemuk gitu atau aku pengen besar, jarang lah. Banyak kan kalau kedengaran dari luar tuh pasti aku pengen kurus. Pengen diet ya? Pengen diet, pengen badan bagus. Diet starts Monday. Pengen perutnya kotak-kotak kalau cowok ya? Pengen perutnya kotak-kotak lah. Oke. Jadi dari sisi nutrisi ya. Jadi sebenarnya nutrisi ini simple Kak. Itu cuma kayak aritmatik matematika gitu. Jadi ada yang dinamai KICO. Apa itu? KICO itu calories in, calories out. Jadi yang kita tahu calories in itu artinya itu apa yang kita makan Kak. Semua yang kita makan. Minum walaupun ada kalorinya gitu kan. Jadi kayak apa ya, es teh manis gitu ada kalorinya semua itu, dari gula atau es jeruk atau buah-buahan itu semuanya ada kalori. Kalori yang masuk. Nah, ini calories out ini kalori yang keluar. Kalori yang keluar itu ya kayak kita lagi podcast nih, lagi ngobrol, lagi mikir, itu kalorinya keluar semua Kak. Keluar ya. Ada kita energi lagi latihan kardio. Nah, itu calories out semua itu. Jadi simpelnya itu calories in, calories out. Kiko namanya tadi. Cico. Keren tulisannya ya. Cico gitu. Jadi terutama untuk fat loss ya. Fat loss itu berarti dari simple terms ini kita bisa tahu kalau kaloris yang keluar itu harus lebih banyak daripada kalori yang masuk. Kalori yang keluar harus lebih banyak dan kalori yang masuk. Jadi perumpamannya gini aja Kak, biar lebih mudah lah. Ya, jadi kan mungkin yang nonton banyak orang bisnis ya. Jadi kita umpamain duit lah. Tabungan ya. Jadi kayak di badan kita tabungannya Kak. Tabungannya. Jadi calories in itu duit yang masuk. Duit yang masuk. Calories out itu duit yang keluar. Jadi kan keren ini perumpamaannya. Perumpamaannya. Jadi kan biasanya kita tiap hari itu ada daily allowance ya Kak ya. Jadi kita nggak boleh spend, kita nggak boleh keluarin duit dari sekian ribu gitu kan. Jadi misalnya, jadi tiap orang tuh beda-beda Kak. Jadi ada orang yang mungkin metabolismenya tinggi, ya kan? Itu daily allowance-nya tinggi Kak. Jadi sehari bisa mungkin spend 2.000, 3.000 kalori gitu kan. Ada yang kecil allowance-nya, ada yang kecil itu mungkin 1.500, 2.000 gitu kan. Jadi dari nutrisi fat loss ini kita bisa lihat, pokoknya kita pengen yang duit yang keluar itu lebih banyak daripada duit yang masuk. Iya benar itu ya. Ya kan? Ya sebenarnya ibaratnya kayak ngosongin tabungan gitu kan, badan kita tabungannya kita keluarin semua. Oke, lanjut kok. Jadi kan itu perumpamaannya. Perumpamaan itu cuman ya. Jadi kan kayak berhubung fat loss ini yang penting itu KICO Kak. Yang penting itu kaloris yang kita makan itu lebih dikit daripada kalori yang keluar gitu. Nah, cuman dalam praktikal itu agak susah Kak. Ya kan? Dari pertama kita bilang praktikalnya gimana kita bisa tahu kalori yang masuk itu sekian. Kan itu agak susah, agak tricky gitu nge-tracknya gitu. Jadi kan biasanya aku mulai itu biasanya kalau dapet orang ya konsultasi atau mau jadi klien gitu, itu mereka makan biasa aja, cuman difotoin semua Kak.
Ya difotoin semua. Biasanya itu udah psychological ini ya, psychological apa gitu. Kalau Iya. kalau minta difoto, apalagi udah bayar coach gitu kan, biasanya ngurang makanannya. Oke, apa menarik sih, ini. apa sih kayak 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 takut dimarahin gitu kan. Oh iya. Nah, biasanya ya sebenarnya fat loss itu ini satu tips ini Kak yang selalu aku kasih ke orang ataupun klien yang baru mulai fat loss. Itu yang pertama itu makan kayak biasa aja. Makan kayak biasa aja. Makan kayak biasa aja, cuman biasain setiap kali makan itu jalan 10 menit setelah makan. Harus jalan 10 menit. 5 sampai 10 menit. Oke. Jadi sebenarnya dari sini dari psychological juga kadang beberapa orang itu malas jalan Kak. Males jalan. Jadi nggak ya. makan deh. Males jalan. Karena malas jalan malah nggak makan ya. Iya. Mengurangi makan malah. Ya. Mengurangi makan. Jadi Nah, ini metodenya benar atau enggak? ya sebenarnya kalau dari simple sih bener Kak. Benar ya. Cuman kan kita kan belum bahas tentang nutrisi ya, nutrisi kayak apa protein, karbohidrat atau yang lainnya. Ini kan general health gitu kayak dari mana sih kita bisa mulai fat loss gitu kan? Oke. Dari yang paling simple itu habis makan kita bisa jalan 5 sampai 10 menit. Oke, Jadi itu, kalau itu yang sederhana ya penonton SSN ya. ya itu yang sederhana banget. Jadi misalnya kayak minum es teh manis nih, ada kalorinya nih, ya habis itu jalan 5 sampai 10 menit gitu. Aduh. Cuman biasanya nanti kelamaan itu males gitu. Masa es teh manis aja mau jalan 5 menit sih? itu terkenal dengan orang yang malas itu kok. Lanjut kok, Ya menarik kan ini. biasanya kayak gitu kan. Jadi Iya. kan ujung-ujungnya nggak jadilah makan es teh manis, minum air putih aja. Kemudian kok kalau ada orang diet ya, itu kan secara umum lah ya, katanya banyakin protein, karbohidrat dikurangi atau kurangi makan gula. Itu sebenarnya stigmanya gimana itu kok? Ya, jadi kalori itu terbentuk terutama dari makronutrisi Kak. Ya, Jadi makronutrisi ini ada protein, karbohidrat sama lemak. ya, Nah, itu ada hitungannya semua sih. Jadi karbohidrat itu 1 gram karbohidrat itu 4 kalori, 1 gram protein itu 4 kalori, 1 gram lemak itu 9 kalori Kak. oke, Nah, jadi itu bakal dihitung semua. Jadi misalnya kita ambil ini nih, kita ambil dada ayam nih. Nah, jadi dada ayam per 100 gram mentah itu punya 20 sampai 24 gram protein. Jadi kan kita ambil tengah 22, kita kaliin 4 itu 88 kalori. Ditambah lemaknya itu ada mungkin 3. 3 kali 9 itu sekitar 27. Berarti kan nanti di total itu sekitar 100 sampai 120 kalori per dada ayam. per dada ayam. Per 100 gram dada ayam mentah. Itu hitungannya ya. Itu hitungannya itu. Sebenarnya kalau mau bahas hitungan agak ribet ya, soalnya Iya. kan Tapi ada sudah kayak- tergambar lah ya, sudah tergambar paling nggak Ya paling nggak cari Google lah kalori dada ayam. Ada sih tulisannya di situ kan. Jadi kan nggak ribet kan. Iya. Cuman ya biasanya gini. Jadi metode untuk kaloris ini nih banyak Kak. Jadi Iya. metode untuk diet tuh banyak. Ya pertama-tama kayak kita lihat lah yang diet terkenal dulu ya. Ya, Diet terkenal ya OCD pertama. oke. OCD itu makan dalam jangka waktu tertentu, ya kan itu sama kayak IF, intermittent fasting, ya kan. Lalu yang kedua itu mungkin sekarang yang lagi viral itu ini ya carnivore ya, makan daging doang ya. Makan daging doang. Pernah denger gak sih? Pernah juga tuh terdengar. Ya kayaknya yang baru masuk Indo itu kayak ini sih kayak apa diet carnivore. Jadi cuma makanannya daging, telur. Oke, bisa juga itu ya untuk dietnya. Bisa. Bisa. Jadi diet-diet itu Kak, semua diet-diet itu semua strateginya sama. Strateginya sama ya. Strateginya biar kita nggak konsumsi makanan berlebih. Itu intinya. Jadi Cukup ya. ya pasti. kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh dari OCD yang paling mudah. Oke. OCD. Biasa kita makan pagi 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali, snack tengah malam 1 kali. Ya kan. Jadi sekitar 4 kali makan. Oke. Ini makan berat loh, belum makan kecil-kecil kan. Jadi kayak OCD itu berarti mereka ini kan, mereka bebas makan katanya. Cuman di jam-jam tertentu. Di Jadi- jam-jam tertentu. Jadi ada windownya. Jadi satu hari itu cuman bisa makan dalam 4 jam tertentu gitu. Misalnya kita ambil jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, di luar itu kita nggak boleh makan. Nah, itu kan kayak OCD, kayak intermittent fasting kan. Nah, ujung-ujungnya dalam 4 jam itu kita bisa makan seberapa banyak sih, Kak? Oke. Jadi ujung-ujungnya dari 4 kali kita makan, Iya. jadi ujung-ujungnya mungkin 2 atau 2,5 porsinya kan. Jadi kalori yang kita hitung dari normalnya itu, normal yang kita makan 4 kali, kita kurangin jadi 2,5 kali, itu kan lebih rendah.
Oh gitu. dengan aktivitas yang sama Oke, secara logikanya ya kawan-kawan. secara logikanya. Jadi masuk ke Kiko tadi Kak. Ke Kiko tadi Kiko ya. tadi. Jadi makanan yang masuk lebih dikit daripada yang kita Yang keluarin keluarin. biasanya. Jadi lama-lama ya Terbiasa ya. terbiasa gitu. Jadi Oke. badan lama-lama ngurangin, ya biasanya pertama itu kurang air lah. Kurang Jadi water weight itu biasanya keluar duluan, lalu lemak itu tinggalnya biasanya seminggu setelah gitu. Oke. Kalau untuk bodybuilding ya, walaupun di Okami Fitness tidak terlalu fokus ke sana ya. Kalau ada orang mau konsultasi fat loss atau bulking atau cutting ke Ko Karim, gimana kok? Mm-mm. Jadi tergantung orangnya dulu ya pertama ya. Iya. Tergantung berapa lama dia udah latihan, Oh, ada ininya juga ya ya kan? pantauannya. Berapa banyak dia sudah hold muscle mass-nya, berapa banyak ototnya udah, gitu kan. Jadi kalau untuk yang beginner, Mm-mm. ya itu biasanya sama kayak general fat, General fat, ya. general population Kak. Oke. Jadi selagi dia muscle mass-nya itu belum tercukupi, Mm-mm. aku biasanya nggak saranin untuk saranin ya. untuk diet. Lanjut podcast dengan Ko Karim ya, seru ya. Dan ternyata Ko Karim ini ahli nutrisi juga ya. Belum lah Kak, masih banyak belajar. Masih banyak belajar ya. Karena Ko Karim adalah owner Okami Fitness ya. Kalau orang mau konsultasi tentang nutrisi dengan Ko Karim gimana? Sebenarnya kalau ketemu aku langsung di Okami ya langsung nanya aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau banyak orang nanya gimana nanti? Itu untuk personal trainer Okami itu udah dibekalin semua. Udah dibekali ya. Udah dibekalin. Jadi setiap personal trainer yang kerja lah di Okami ya, Oke. itu selalu ngejalanin 3 bulan training Kak, internal 3 bulan training. Salah satunya pembekalan untuk nutrisi ya. Ya, Dan benar. mungkin pola diet sehat dan sebagainya untuk member-member ya. Ya benar. Jadi untuk training itu aku yang bawa langsung. Oh itu kok ya. Jadi personal tiap minggu biasanya dalam 3 bulan itu aku ngadain kayak rapat lah, mini rapat gitu, ngajarin mereka gitu tentang fitness, tentang bikin program gimana. Ko Karim langsung yang turun ya? Ya, jadi kayak misalnya ada masalah di klien gitu. Jadi misalnya beberapa trainer ada masalah di klien, kok gitu misalnya aku mau dapat klien nih, dapat skoliosis gitu kan, atau dia mau fat loss tapi nggak bisa jaga makan, gimana solusinya gitu kan. Nah, jadi kita selalu bahas tiap minggu gitu Kak. Oke. Jadi Sampai ke sana konsulnya ya. ya jadi biasanya sih kalau orang-orang konsulnya ke trainernya duluan. Kalau trainernya nggak bisa bantu, nanti biasanya trainernya bilang ya aku tanya dulu ya, aku cari-cari dulu ya. Habis itu tiap minggu Ada sharing ya. kita ada sharing session gitu kan. Kalau apa yang bisa aku bantu sesuai pengalaman aku waktu di Aussie kemarin Kak. Jadi dari sisi nutrisi, dari sisi latihan, dari sisi mungkin ada yang dapat klien yang skoliosis atau apa gitu kan, ada cedera gitu, bisa juga Oh langsung. bisa ya. Oke ya. Ngomong-ngomong tentang personal trainer, ada berapa seorang personal trainer sekarang di Okami kok? Ada berapa ya? Lupa kok ya. Lupa. Atau disapa beberapa orang boleh kok? Ya jadi di Okami itu ada yang 2 yang senior, Oke. itu Akmal sama Rahmat. Oke. Halo Akmal, Rahmat. Ya. Itu yang pembekalannya paling banyak itu Oke. dari awal Okami. Lalu ada yang baru junior, Oke. masih dalam training. Bentar lagi selesai trainingnya. Itu Coach Hafiz. Coach Hafiz ya. Coach Hafiz ini bisa Muay Thai juga loh Kak. Oh, guru Muay Thai saya juga nih. Sama Michael. Michael ya. Michael kemarin udah kesini kok saat. Udah jadi tamu podcast Lensa SN ya. Ya, jadi dia salah satu coach di powerlifting juga. Oke. Sama ya coach di Okami lah. Dalam masa training ya. Bentar lagi selesai kok Kak. Dan lulus ya kok ya. Hampir lulus. Nggak boleh dibocorin ya. Lagi ujian kayaknya. Kemudian kita bicara banyak tentang Okami tadi ya, tentang nutrisi dan sebagainya ya, sampai ke personal trainer, pembekalan. Ada cita-cita khusus lain dari Ko Karim sebenarnya di dunia fitness ini kok? Iya, sebenarnya cita-cita di dunia fitness ya Kak. Iya, di dunia fitness ya, bukan di Okaminya ya. Cita-cita di dunia fitness sih secara garis besar ya. Ya. Secara garis besar sih sebenarnya karena banyak miskonsepsi di dunia fitness. Iya. Dunia fitness tuh nggak ada kayak matematika Kak. Jadi nggak ada 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi dunia fitness tuh 1 tambah 1 mungkin 10. Oke. Jadi ada 1001 jalan menuju Roma. Oke, keren ini ya. Ya, jadi pengen kayak mungkin dari skala kecil dulu di Palembang. Iya. Kalau bisa itu fitness itu jadi apa ya?
jadi aktivitas reguler untuk masyarakat Palembang gitu. Aktivitas reguler ya. Jadi yang aku lihat dari luar negeri gitu, itu fitness itu menjadi gaya hidup mereka, Kak. Iya. Bukan karena aku mau fat loss baru fitness, aku kekurusan mau gemuk baru fitness gitu. Jadi emang bener-bener gaya hidup gaya hidup sehat itu bermula di fitness gitu. Dan fitness itu salah satu olahraga yang paling rentan, yang paling tingkat cederanya rendah, Kak. Tingkat cederanya rendah ya. Ya dibanding sepak bola, basket. Dan itu mulai terwujud nggak pelan-pelan? Kok Karim udah melihat belum di Okami sekarang kita baliaknya? Ya pelan-pelan, Kak. Jadi yang aku lihat ya kayak terutama itu banyak anak SMA sekarang. Udah mulai masuk ya? Ya udah mulai banyak gitu gerombolan anak SMA gitu. Rame-rame ya pulang sekolah. Berempat, berlima. Sama aku lihat ya walaupun yang ini ya yang tua-tua itu mulai loh fitness, kayak mereka ikut biasanya line dance gitu, kayak kelas yang cuma nari-nari santai. Mulai tertarik ya untuk angkat beban ya. Tiba-tiba mulai angkat beban. Apalagi pengalaman pribadi sih. Jadi kayak banyak orang tua banyak orang tua itu tau nggak kayak penyebab kematian paling besar di orang tua? Jatuh. Tapi ini bener lah, Kak. Bener ya. Jadi orang tua tuh kebanyakan jatuh di kamar mandi, jatuh di waktu apa. Lalu abis itu kesehatannya menurun pasti. Iya. Jadi rentan ya, nggak bisa berdiri lagi ya. Ya, jadi latihan beban, nambahin massa otot itu jadi investasi sampai masa tua banget itu, Kak. Penonton Lesa SN paket lengkap ya ngobrol sama Ko Karim ya, mulai dari dunia fitness, powerlifting, nutrisi ya, dan sebagainya ya, dan cita-cita Ko Karim di dunia fitness secara umum ya. Mungkin di sesi terakhir ini Ko ya, menjelang kita tutup, ada cita-cita lain untuk Okami Fitness. Nah ini lebih kecilkan lagi karena Ko Karim ownernya ini. Silakan Ko Karim. Ini ya cita-cita pasti bikin Okami Fitness maju lah ya, dikenal masyarakat luas gitu. Ya kan. Jadi pionir lah pertama. Ya. Jadi pionir itu sekarang sih pencetus powerlifting ya. Powerlifting ya. Dan udah berhasil ya. Dan udah lumayan berhasil lumayan gitu. Ya. Ini merendah Ko Karim ya. Lanjut Ko. Jadi kedepannya ya jadi pionir di masalah fitness juga. Masalah fitness ya. Terutama di general population gitu. General population ya. Yang selama ini masyarakat belum kenal jadi kenal ya. Ya jadi ya pengennya dari Okami juga kayak cita-citaku juga kayak yang lain. Jadi hampir semua orang tuh minimal fitness lah, olahraga gitu. Minimal fitness ya. Oke. Menjelang ulang tahun yang kedua, apa acara Okami ini Ko? Nah, bocoran nih sekalian. Dikit aja ya. Dikit aja. Jadi acara ulang tahun Okami kedua, yang pasti yang pasti bakal ada event push and pull, Kak. Itu push and pull itu bench press sama deadlift. Oh sama ya, kayak Raw Classic kemarin ya? Sama, cuman kurang squat. Kurang squat ya? Kenapa squatnya ditiadakan itu? Gak apa-apa, emang ada acaranya gitu. Kayak kemarin di awal tahun kita udah squat party nih. Cuman bench press sama deadlift belum kebagian. Panco gimana? Panco itu masih didiskusikan, Kak. Sama Bang Yu ya? Ya, soalnya kayak bulan 8 mereka ada acara, bulan 10 mereka ada acara. Jadi bulan 9 kayaknya nggak sempet prepare nanti takut ya. Iya, kasih latihan nanti ya. Lalu untuk para ibu-ibu yang mau ikut kelas Zumba atau apa, itu open house. Open house di Okami. Itu satu kelas bisa capai 100 orang lah kapasitasnya, jadi aman. Gak perlu booking, yang penting datang rame, seru-seruan. Bisa tergambar ya, begitu banyak member Okami ya. Ko Karim makasih banyak ya, kita udah di akhir obrolan ya. Tim kreatif tak terasa udah 40 menit ya. Kita ngobrol sama Ko Karim ya. Terima kasih ya Ko Karim ya. Dan penonton Lesa SN teruslah memberikan masukan positif untuk tayangan kami hingga kami dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya bersama Ko Karim mengucapkan salam kompak, salam SN.